Ini adalah kisah tentang seorang nabi yang hidup di masa kerajaan-kerajaan kuno. Kisahnya dipenuhi dengan hal-hal yang sulit dipercaya, bahkan terasa aneh dan di luar akal manusia. Namun, justru itulah yang membuat kisahnya menarik untuk dibahas. Bayangkan saja nabi ini pernah dibunuh sebanyak 70 kali dengan berbagai cara. Tapi apa yang terjadi? Ia selalu selamat dan kembali hidup. Semua ini terjadi di hadapan mata para musuhnya, seakan-akan menjadi peringatan nyata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di video kali ini, kita akan membahas kisah luar biasa tentang seorang nabi yang jarang dibicarakan. Ini adalah kisah nabi yang dibunuh sebanyak 70 kali. Kisah ini diangkat dari riwayat Imam At-Tabari. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sosok beliau. Sebagian mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, sementara yang lain berpendapat bahwa beliau adalah seorang wali Allah yang diberi karomah luar biasa, bahkan setara dengan mukjizat para nabi. Kisah kali ini akan membahas tentang sosok luar biasa bernama Jirjis, yang lebih dikenal dengan sebutan Nabi Jirjis. Diperkirakan, beliau hidup di sekitar abad ketiga atau keempat Masehi, di antara masa Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Nama Jirjis sendiri, jika diterjemahkan dalam bahasa baratnya menjadi George, nasab beliau adalah Jirjis bin Kulthin, dan berdasarkan catatan sejarah, Nabi Jirjis diyakini berasal dari wilayah Syam, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat peradaban kuno, sekaligus tempat tinggal banyak nabi dan rasul. Wilayah ini juga menjadi pusat penyembahan berhala pada masa itu. Nabi Jirjis diutus kepada sebuah kaum yang terjebak dalam penyembahan berhala. Namun, uniknya, mereka menyembah berhala bukan karena kepercayaan mereka sendiri, melainkan karena ancaman seorang raja zalim bernama Darian. Raja Darian dikenal kejam dan penuh tipu daya. Ia membuat 70 patung berhala yang ditempatkan di istananya, lalu memaksa rakyatnya untuk menyembah patung-patung itu. Siapapun yang berani menolak akan menghadapi hukuman yang mengerikan. Di depan istana, sang raja mempersiapkan sebuah lubang besar. Lubang ini diisi dengan kayu-kayu yang dibakar hingga menjadi bara api yang menyala-nyala. Rakyat yang menolak menyembah berhala akan dilempar hidup-hidup ke dalam lubang api tersebut. Kekejaman ini membuat rakyat hidup dalam ketakutan, terpaksa tunduk pada perintah raja demi menyelamatkan nyawa mereka. Raja Darian memaksakan aturan yang kejam kepada rakyatnya. Siapapun yang menolak untuk menyembah berhala akan dijatuhi hukuman mati tanpa ampun. Hukuman itu bisa berupa dilempar ke dalam lubang bara api atau disiksa dengan cara-cara yang keji lainnya. Dari 70 patung berhala yang dibuat oleh Raja Darian, ada satu yang paling besar dan dianggap paling suci oleh mereka. Berhala itu diberi nama Evalon, yang menjadi simbol kekuasaan dan keangkuhan sang raja. Dikatakan bahwa Raja Darian telah membantai hingga 34.000 orang yang menolak tunduk pada perintahnya. Jumlah korban terus bertambah dari hari ke hari, dan kekejaman sang raja semakin tak terbendung. Melihat penderitaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mengutus seorang nabi atau wali untuk memberi peringatan kepada Raja Darian dan menyadarkan kaum yang tertindas tersebut. Suatu hari, Nabi Jirjis berani menghadap Raja Darian yang zalim. Dengan nada yang lembut namun tegas, beliau berkata, "Wahai Darian, mengapa engkau menyembah patung-patung berhala itu? Mereka tidak bisa mendengar, apalagi melihat. Bahkan mereka tidak mampu menolong dirimu, apalagi orang lain." Raja Darian yang merasa superior hanya tersenyum sinis dan menjawab, "Semua yang aku miliki, harta, tahta, dan kemegahan kerajaan ini, aku dapatkan karena aku menyembah berhala-berhala ini. Lihat dirimu, hidupmu tidak ada kemewahan seperti yang aku miliki. Tidak ada kesenangan atau kekuasaan yang datang dari Tuhan yang engkau sembah." Nabi Jirjis pun melanjutkan nasihatnya, "Wahai Darian, semua kenikmatan dan kesenangan dunia ini tidak akan abadi. Ketika kita meninggal, semuanya akan hilang.
Tetapi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada hambanya di akhirat, itu akan kekal selamanya. Namun, sebagai seorang raja yang terbuai dengan kekuasaan dan egonya, Daryan tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa kalah dalam debat dan marah besar. Keangkuhan dan gengsinya sebagai seorang penguasa membuatnya tak mampu menerima kebenaran yang disampaikan Nabi Jirjis. Sebagai balasan atas perdebatan yang tak memihaknya, Raja Daryan memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Nabi Jirjis. Tanpa ampun, tubuh Nabi diikat dengan erat. Kemudian, mereka mendatangkan air mendidih yang telah dicampur dengan daun-daun beracun. Air panas itu disiramkan ke tubuh Nabi Jirjis, hingga kulitnya melepuh dan dagingnya mulai terlihat jelas dari balik kulit yang hancur. Namun, siksaan itu tidak berhenti sampai di situ. Para pengawal raja menciptakan alat penggaruk dengan ujung yang sangat tajam. Mereka menggunakan alat tersebut untuk menggaruk tubuh Nabi Jirjis yang sudah melepuh, sehingga terlihat jelas tulang-tulang dari tubuhnya yang terluka. Setelah Nabi Jirjis wafat dengan tubuh yang hancur karena siksaan kejam, keesokan harinya, seorang pria tiba-tiba muncul di istana, dan betapa terkejutnya Raja Daryan ketika ia melihat sosok itu. Ternyata pria itu adalah Nabi Jirjis yang hidup kembali. Raja Daryan pun terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang telah dibunuh dan tubuhnya hancur lebur, tiba-tiba muncul lagi dengan penampilan yang lebih tampan dan mempesona dibanding sebelumnya? Nabi Jirjis pun datang dengan penuh keberanian dan berteriak lantang kepada Raja Daryan. Bingung dan marah, Raja Daryan tak bisa menerima kenyataan itu. Ia pun memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh Nabi Jirjis untuk kedua kalinya. Kali ini, Daryan memerintahkan mereka untuk membawa 6 pasak besi tajam. Tubuh Nabi Jirjis diikat dan kedua kakinya direntangkan. Dengan kejam, pasak-pasak besi itu ditancapkan hingga menembus tubuh Nabi Jirjis. Untuk kedua kalinya Nabi Jirjis wafat, tubuhnya kembali terkapar dalam keadaan yang tak kalah mengerikan. Namun, kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril untuk mencabut pasak-pasak besi yang menancap di tubuh Nabi Jirjis. Dan seketika itu juga, luka-luka yang mengerikan pada tubuhnya sembuh dengan cepat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Jirjis hidup kembali, dengan tubuh yang utuh dan segar, seolah tak pernah merasakan siksaan yang mengerikan sebelumnya. Melihat kejadian luar biasa ini, Raja Daryan sangat terkejut dan bingung. Dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Jirjis ini seorang tukang sihir? Namun, hatinya tidak bisa menerima jika itu benar-benar sihir, karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal seluar biasa ini. Setelah Nabi Jirjis hidup kembali, beliau dengan tegas menyatakan, "Wahai Raja Zalim, katakanlah tiada Tuhan selain Allah." Mendengar kata-kata itu, Raja Daryan semakin marah. Ia merasa dipermalukan di hadapan orang banyak dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Dengan penuh kemarahan, Daryan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan sebuah kuali besar. Kuali itu kemudian diisi dengan air yang dimasak hingga mendidih. Ketika air itu sudah mendidih, Nabi Jirjis dilempar ke dalam kuali tersebut untuk direbus hidup-hidup. Seketika itu, Nabi Jirjis pun wafat untuk ketiga kalinya dalam siksaan yang mengerikan. Namun, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbantahkan. Dengan izinnya, Nabi Jirjis kembali hidup dalam keadaan sempurna, tanpa luka sedikit pun. Singkat cerita, Raja Zalim Daryan terus saja mencoba berbagai cara untuk menyiksa dan membunuh Nabi Jirjis. Tak tanggung-tanggung, upaya itu dilakukan hingga 70 kali. Setiap kali Nabi Jirjis wafat di tangan Daryan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan menghidupkan kembali Nabi Jirjis. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jumlah pembunuhan itu mencapai 100 kali. Setiap cara yang digunakan Raja Daryan, mulai dari yang paling kejam hingga yang paling tak masuk akal, selalu berujung pada kebangkitan Nabi Jirjis oleh kehendak Allah. Hingga akhirnya,
Darian benar-benar kehabisan ide. Ia tak tahu lagi harus menggunakan metode apa agar Nabi Jirjis tidak bangkit lagi. Darian dan para pengawalnya mulai kehabisan akal menghadapi mukjizat Allah yang luar biasa. Tak mampu mengalahkan Nabi Jirjis dengan cara kekerasan, kali ini Darian mencoba pendekatan lain. Dengan nada penuh rayuan, ia berkata, "Jirjis, jika engkau mau menaatiku, aku pun akan menaatimu. Begini saja, sembahlah berhalaku 1 kali saja. Setelah itu, aku berjanji akan menyembah Tuhanmu. Bagaimana menurutmu?" Namun, Nabi Jirjis tidak memberikan jawaban apapun. Beliau hanya terdiam, tanpa mengangguk atau menggelengkan kepala. Sikap hening ini membuat orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut mulai berpikir bahwa Nabi Jirjis mungkin setuju dengan tawaran Raja Darian. Melihat Nabi Jirjis tetap diam, Raja Darian melanjutkan kata-katanya dengan nada lebih lembut. "Wahai Jirjis, aku sudah berkali-kali menyiksamu, dan pastilah kau sangat lelah. Kini, tinggallah semalam di istanaku ini untuk menghilangkan letihmu." Ternyata Darian sedang mencoba bersikap baik. Ia mengira bahwa Nabi Jirjis akan menerima tawarannya setelah perlakuan ramah tersebut. Akhirnya, Nabi Jirjis setuju untuk menginap di istana malam itu. Namun, bukan karena ingin menerima tawaran Darian, melainkan untuk memulihkan tenaga dan sekaligus mencari cara terbaik untuk mengajak sang raja kepada Islam. Pada malam harinya, di dalam istana Raja Darian, Nabi Jirjis menghabiskan waktu dengan sholat memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai sholat, beliau melantunkan ayat-ayat dari kitab Zabur dengan suara merdu dan penuh kekhusyuan. Lantunan itu menggema di dalam istana sampai terdengar oleh istri Raja Darian. Tanpa disangka, suara indah itu menggugah hati sang ratu. Ia menangis terseduh-seduh, hatinya tersentuh oleh keindahan kalam ilahi yang dilantunkan Nabi Jirjis. Malam itu, dalam diam, istri Darian memutuskan untuk memeluk Islam tanpa sepengetahuan siapapun. Ketika pagi tiba, Raja Darian memanggil Nabi Jirjis ke hadapannya. Dengan suara penuh perintah, ia berkata, "Jirjis, sekarang sembahlah berhala Evalon seperti yang telah kita sepakati." Namun, Nabi Jirjis dengan tegas menjawab, "Tidak, aku hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Tidak ada kompromi dalam hal ini." Mendengar jawaban tersebut, Raja Darian langsung naik pitam. Ia merasa dipermainkan karena mengira Nabi Jirjis setuju dengan tawarannya pada malam sebelumnya. Dalam amarahnya, Darian memerintahkan para pengawal untuk segera menangkap Nabi Jirjis dan melemparkannya ke dalam penjara. Saat itu, seorang penasihat kerajaan segera memberikan saran kepada Raja Darian. Ia berkata, "Wahai Paduka, jangan masukkan Jirjis ke dalam penjara kerajaan. Saya khawatir, jika dia ditempatkan di sana, dia akan memengaruhi para tahanan lainnya. Bisa-bisa mereka memberontak dan malah mengancam keselamatan kerajaan." Raja Darian merenungkan kata-kata penasihatnya. Benar juga, memasukkan Jirjis ke penjara bisa menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengurung Nabi Jirjis di sebuah gubuk tua yang terisolasi. Gubuk itu kecil dan rayot, jauh dari kehidupan istana. Darian memerintahkan agar Jirjis tidak diberi makan maupun minum sama sekali selama dikurung di sana. Dalam gubuk itu, Nabi Jirjis tidak sendirian. Ia tinggal bersama seorang nenek tua yang sudah pikun dan seorang anak lelaki yang mengalami berbagai keterbatasan seperti buta, tuli, dan bisu. Hari-hari berlalu, rasa lapar mulai menyiksa Nabi Jirjis. Dalam keadaan itu, Nabi Jirjis tetap mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangan dan berdoa memohon pertolongannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepat mengabulkan doa Nabi Jirjis. Keajaiban pun terjadi. Tiang penopang gubuk tua itu mendadak berubah menjadi hijau, lalu memunculkan buah-buahan segar. Nabi Jirjis, sang nenek tua, dan putranya akhirnya bisa makan hingga kenyang, menghilangkan rasa lapar yang telah mendera mereka. Sang nenek, yang takjub melihat doa Nabi Jirjis langsung dikabulkan oleh Allah,
merasa ada harapan untuk putranya. Dengan penuh harap, ia memohon, "Wahai Nabi yang mulia, tolong doakan anakku. Ia telah buta, tuli, dan bisu sejak lahir. Mohon kepada Allah agar dia disembuhkan." Nabi Jirjis mengangguk penuh kasih. Ia kemudian mengangkat tangannya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keyakinan yang tulus, ia berdoa agar putra nenek itu diberi kesembuhan. Tak lama setelah itu, keajaiban lainnya terjadi. Putra nenek itu mulai membuka matanya dan melihat untuk pertama kalinya. Telinganya mendengar dan bibirnya mampu mengucap kata. Sang anak sembuh total, membuat sang nenek menangis bahagia dan bersyukur atas mukjizat yang baru saja disaksikannya. Dan karena keajaiban ini, si nenek dan putranya langsung memutuskan untuk masuk Islam saat itu juga, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan Nabi Jirjis. Suatu hari, Nabi Jirjis berbicara kepada putra nenek tersebut dengan nada penuh keyakinan. Beliau berkata, "Nak, pergilah ke tempat di mana Raja Darian menyimpan berhala-berhalanya. Sampaikan pesan ini, Jirjis memanggil kalian." Tanpa ragu, anak itu segera menuju lokasi di mana 70 berhala milik Darian diletakkan. Sesampainya di sana, ia menyampaikan pesan Nabi Jirjis kepada berhala-berhala tersebut dengan lantang. Lalu, sebuah keajaiban besar pun terjadi. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, patung-patung berhala itu seolah hidup. Mereka mencabut diri dari tempatnya dan mulai bergerak dan berjalan. Ternyata, peristiwa ini disaksikan secara diam-diam oleh istri Raja Darian. Penuh rasa penasaran dan takjub, ia mengikuti dari kejauhan untuk melihat kemana berhala-berhala itu pergi. Ketika 70 patung berhala itu tiba di depan gubuk tempat Nabi Jirjis dipenjara, Nabi Jirjis menghentakkan kakinya ke tanah dan seketika itu tanah terbelah menjadi dua. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua berhala tersebut terjatuh ke dalam celah tanah yang terbuka. Tak lama kemudian, tanah pun menutup kembali, menghilangkan seluruh berhala yang selama ini diagung-agungkan oleh Raja Darian. Kabar tentang kejadian ini segera sampai ke telinga Raja Darian, membuatnya sangat marah. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan agar Nabi Jirjis segera dibawa ke hadapannya. Ketika Nabi Jirjis berdiri di hadapan Raja Darian, banyak penduduk kerajaan berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Namun, sebelum Darian sempat mengucapkan sepatah kata pun, istrinya tiba-tiba maju ke depan. Dengan suara tegas dan penuh keberanian, istri Darian berkata kepada seluruh penduduk, "Wahai rakyatku, selamatkanlah jiwa kalian. Segeralah masuk Islam, karena Jirjis adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk membimbing kita." Mendengar ucapan istrinya, amarah Darian semakin memuncak. Ia tidak hanya marah kepada Jirjis, tetapi kini juga kepada istrinya. Raja Darian menatap istrinya dengan penuh amarah dan berkata, "Wahai istriku, selama 70 tahun aku telah menyaksikan banyak mukjizat dan keajaiban, tetapi tak sekalipun aku berpikir untuk masuk Islam. Namun, mengapa engkau dengan mudahnya memeluk Islam hanya karena melihat satu mukjizat saja?" Mendengar ucapan suaminya, sang istri menjawab dengan tegas, "Celakalah engkau, wahai suamiku. Ketidakpercayaanmu bukan karena kurangnya tanda-tanda kebenaran, tetapi karena kedurjanaan dan kezaliman yang memenuhi hatimu. Itulah nasib malangmu, sedangkan bagiku, ini adalah keberuntungan besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawaban itu membuat Darian semakin marah. Dalam amarahnya yang membara, ia memerintahkan para pengawalnya untuk membunuh istrinya dengan cara yang kejam. Tanpa belas kasihan, perintah itu dilaksanakan, dan sang istri raja pun wafat sebagai seorang syahidah, mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Nabi Jirjis memanjatkan doa penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah Tuhanku, sudah 70 tahun aku menanggung siksaan dari kaum kafir. Kini usia hamba semakin lanjut dan tenaga hamba pun mulai habis. Anugerahkanlah hamba mati syahid di jalan-Mu."
Tak lama setelah doa itu diucapkan, tiba-tiba sebuah api yang menyala turun dari langit, mengarah kepada pasukan kerajaan. Para prajurit yang melihatnya mengangkat pedang mereka dan segera membunuh Nabi Jirjis. Disinilah Nabi Jirjis wafat sebagai seorang syahid, sesuai dengan doa yang beliau panjatkan. Setelah kepergian Nabi Jirjis, peristiwa dahsyat terjadi. Raja Daryan pun mengalami kematian yang tragis. Kesombongan dan kezalimannya akhirnya membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Raja Daryan. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa tubuhnya diserang penyakit yang mengerikan, membuatnya menderita secara fisik dan mental. Raja Daryan juga kehilangan pengaruhnya. Rakyat yang selama ini dipaksa tunduk mulai memberontak. Kekayaan dan kemegahan kerajaannya perlahan hancur. Ia mati dalam keadaan hina, dikelilingi oleh kehancuran yang ia timbulkan sendiri. Jika kita melihat rentang waktu hidup Nabi Jirjis, beliau seharusnya diutus setelah Nabi Isa, namun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menimbulkan pertanyaan, karena banyak ulama yang berpendapat bahwa selama sekitar 500 tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit, tidak ada nabi yang diutus sampai akhirnya datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, mengapa kisah Nabi Jirjis ini tercatat dalam riwayat Imam At-Tabari? Ini bukan berarti Imam At-Tabari tidak memahami keabsahan suatu riwayat atau hanya sekadar menyampaikan kisah tanpa dasar. Justru sebaliknya, ini menunjukkan bahwa Imam At-Tabari memiliki metode tertentu dalam menyampaikan riwayat-riwayat yang ada. Dalam pendekatan ilmiahnya, beliau mencatat kisah-kisah berdasarkan sumber-sumber yang ada pada masa itu. Bahkan jika kisah tersebut berada dalam ranah yang lebih luas daripada pemahaman umum tentang periode kenabian. Imam At-Tabari menyajikan berbagai riwayat dalam kitabnya dan membiarkan para pembaca untuk menilai kebenarannya, baik dari perspektif ilmu hadis, akal sehat, maupun faktor-faktor lainnya. Jika memang Nabi Jirjis termasuk seorang nabi, tentu kita akan meyakininya. Namun ada satu hal yang menjadi perhatian. Beliau hidup di antara dua periode besar, masa Nabi Isa dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni masa yang penuh transisi. Pada periode ini, dunia tengah dilanda perang, bid'ah, wabah penyakit, bencana alam, dan kebangkitan kesyirikan. Ini adalah periode di mana tidak ada nabi yang diutus, sebuah masa yang kosong di antara dua nabi besar tersebut. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.